Pembelajaran 6. Materi pembelajaran Bahasa Indonesia dan PPKN. Materi pembelajaran Bahasa Indonesia, rangkaian kegiatan wawancara. Kalian telah mempelajari tentang langkah-langkah melakukan wawancara, menyusun laporan wawancara, dan menarik kesimpulan dari hasil wawancara. Kalian juga telah mempelajari tentang cara menggali informasi dari hasil wawancara. Materi-materi tersebut dapat disusun menjadi rangkaian kegiatan. Yang pertama, mewawancarai narasumber. Pada tahap mewawancarai narasumber, terdapat beberapa kegiatan yang perlu dilakukan seperti menentukan tema wawancara, menentukan narasumber, menyusun daftar pertanyaan, dan melakukan wawancara dengan menggunakan daftar pertanyaan yang telah disusun. Yang kedua, menyusun laporan hasil wawancara. Laporan hasil wawancara sederhana terdiri dari tanggal pelaksanaan wawancara, nama narasumber, pertanyaan yang diajukan kepada setiap narasumber, dan jawaban narasumber terhadap setiap pertanyaan tersebut. Yang ketiga, menarik kesimpulan dari hasil wawancara. Setelah menyusun laporan hasil wawancara, kalian perlu menarik kesimpulan dari hasil wawancara tersebut. Tujuannya agar pembaca dapat memahami informasi inti dari hasil wawancara dengan lebih mudah. Yang keempat, menggali informasi dari hasil wawancara. Apabila kalian telah menyusun laporan hasil wawancara dan kesimpulannya, kalian dapat menggali informasi penting dari hasil wawancara dengan mudah. 4. Menggali informasi dari hasil wawancara. Apabila kalian telah menyusun laporan hasil wawancara dan kesimpulannya, kalian dapat menggali informasi penting dari hasil wawancara dengan lebih mudah. Materi pembelajaran PPKN. Hak dan kewajiban warga negara terhadap lingkungan alam. Bangsa Indonesia memiliki kekayaan flora dan fauna yang melimpah, termasuk flora dan fauna yang tidak dimiliki oleh negara lain. Flora berarti tumbuhan, sedangkan fauna berarti hewan. Indonesia memerlukan konservasi untuk menjaga kelestarian flora dan faunanya. Konservasi merupakan pemeliharaan dan perlindungan makhluk hidup, baik hewan, tumbuhan, maupun lingkungannya, secara teratur untuk mencegah kerusakan dan kemusnahan dengan jalan pelestarian. Sumber daya alam yang ada di hutan memberikan banyak manfaat bagi manusia. Akan tetapi, hutan di Indonesia sudah mulai memprihatinkan kondisinya. Banyak manusia yang memanfaatkan hutan secara berlebihan sehingga hutan menjadi rusak. Akibatnya, hewan dan tumbuhan menjadi langka. Penyebab langkanya hewan dan tumbuhan yang ada di Indonesia. Penyebab kelangkaan hewan yang pertama, sering diburu untuk dijadikan hewan peliharaan dan digunakan sebagai hiasan. Waktu perkembangbiakan yang cukup lama, habitat dirusak oleh manusia, misalnya dibakar, dan tidak mampu beradaptasi terhadap perubahan alam. Lalu penyebab kelangkaan tumbuhan itu apa? Yang pertama, dimanfaatkan secara terus-menerus tanpa ada usaha melestarikan. Pembukaan areal hutan, terkena hama dan sulit berkembang biak, serta wilayah mengalami kekeringan sehingga sulit untuk tumbuh dengan baik. Tumbuhan dan hewan memiliki peran penting bagi kehidupan. Manusia membutuhkan tumbuhan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, seperti sebagai bahan bangunan, sandang, dan pangan. Hewan juga dibutuhkan tumbuhan sebagai sumber makanan dan bahan sandang. Sebagai anggota masyarakat, kita memiliki hak dan kewajiban dalam menjaga kelestarian hewan dan tumbuhan. Contoh hak dan kewajiban manusia terhadap tumbuhan. Hak manusia terhadap tumbuhan yaitu memanfaatkan secukupnya untuk memenuhi kebutuhan hidup. Kewajiban manusia terhadap tumbuhan adalah tidak merusak tumbuhan, melakukan penanaman pohon kembali setelah menebangnya, melakukan sistem tebang pilih, dan tidak memanfaatkan tumbuhan secara berlebihan. Contoh hak dan kewajiban manusia terhadap hewan. Hak manusia terhadap hewan yaitu memanfaatkan secukupnya untuk memenuhi kebutuhan hidup.
Sedangkan kewajiban manusia terhadap hewan yaitu merawat hewan peliharaan dengan baik, mengembangbiakan hewan, dan mengobati ketika sakit. Kekayaan sumber daya alam dapat terjaga apabila setiap orang menerapkan sikap peduli terhadap lingkungan. Kita berkewajiban untuk mengingatkan apabila ada orang yang merusak kelestarian lingkungan. Kita juga harus menjaga kelestarian lingkungan agar tetap berfungsi dengan baik.